Oke guys, kembali lagi masih bersama channel Berhasil Bonsai. Dan ini kita akan melakukan proses tahap lanjutan, yaitu untuk pada bahan bonsai wacang ya. Ini batangnya dari wahong dan sudah kita sambung dengan sancang ya. Dan untuk jadinya seperti ini. Ini udah full sancang untuk atasnya. Dan nanti kita sebutkan juga ada beberapa yang sebelah-sebelahnya sana yang sekiranya seumuran sama ini. Dulu ini bonggolnya dari dongkelan ya. Dan ini kita akan seleksi tunas yang sekiranya tidak kita pakai, dan kita cek apabila ada yang ada sambungan yang sekiranya sudah bisa dibuka, kita break. Kita tidak usah lama-lama, langsung kita seleksi aja. Dan untuk umur, sekali lagi ini kurang lebih ada 2 tahunan dari awal tanam ya, 2 tahun lebih nih. Dulunya bonggolnya belum sebesar segini ya. Dan ini dulu benar-benar tumbuhan satu, terus kita potong dan kita program ya. Untuk bekas lukanya ini masih kelihatan besar banget ya. Untuk cabang pertamanya dari ini sih. Ini pakai kita buang tunas-tunas yang kecil itu seperti ini. Soalnya kalau tidak dibuang biasanya jadi tunas air dan nanti malah cepat besar ya. Dan bisa ngalahin untuk yang kita program atau yang kita ingin besarkan. Dan sekiranya misalnya ada cabang yang udah di wiring juga tapi kelihatan nggak pas atau belum pas dengan tahapannya, kita buang ya sekalian. Jadi cabang seperti ini. Bang, ini kita buang karena kenapa ya? Karena ini terlalu menumpuk ya. Itu ada 3 ini. 1, 2, 3. Dan ini kan atasnya ada cabang. Pas di tengah-tengahnya di antara 3 ini. Atau di antara 2 ini. Jadi kemungkinan yang kita buang yang di tengahnya ini. Dan untuk mengisi tengah-tengahnya bisa kita fotokan sini ya. Atau besok untuk mengisi dimensi yang kosong bagian atas ini. Jadi ini kita buang aja dulu. Di bonsai itu nggak usah ragu ya apabila misalnya kalau waktu pembuangan seperti ini. Karena kenapa ya, untuk bonsai kedepannya supaya dilihat enak dan proporsinya udah dapat juga ya. Dan untuk percabangan-percabangannya nggak saling tumpang tindih, kita harus berani motong. Hanya kalau terlalu banyak cabang juga nanti takutnya ada yang saling bertabrakan atau tumburan untuk cabang-cabangnya. Makanya sebelum terlambat atau terlanjur besar, kita sekalian potong. Ini seperti biasa kita rapikan menggunakan pisau ya. Sedikit ini. Dan untuk dulu cabangnya yang di agak bagian ke belakang ini ya, ini udah besar ya dulu. Ini udah besar, kemudian kita potong dan udah mendapatkan 2 cabang ya, atau 2 tunas baru. Dan ini nanti juga langsung kita rapiin ya, untuk bagian potongnya seperti ini. Dan untuk bagian atasnya belum kita potong, kecil kan. Kita rapiin setelah potongnya. Dan seperti itu dulu. Nanti kita bisa rapikan menggunakan pisau. Dan sambil kita amati, ada lagi juga yang cabang-cabang sekiranya tidak kita pakai, kita
buang aja sekali. Dan untuk di tanaman sancang khususnya ya, pengalaman saya apabila misalnya ada cabang yang seperti ini masih kita los seperti ini ya, namun kok di bagian ujung-ujungnya seperti ini ada bagian yang tidak subur ya, biasanya kita langsung buang ya, karena itu sangat menghambat juga ini kalau untuk pertumbuhan contohnya cabang-cabang seperti ini. Dan kita pelihara atau kita yang biarkan yaitu cabang-cabang seperti ini yang subur-subur seperti ini. Kalau misalnya nggak subur ya kita buang. Sekalian untuk membuka ruangnya supaya sinarnya juga masuk, dan untuk proses pembesarannya kan agak cepat. Kalian kita pruning bagian yang tidak subur supaya cabangnya juga tidak berat untuk nopangnya ya. Seperti ini kan kelihatan. Dan PR kita kali ini masih ada banyak ya, karena sekali lagi cabangnya masih kecil-kecil. Kemudian untuk perihal akar, ini akarnya keliling, namun belum kita lakukan perapian juga, yaitu untuk pengoperasian lagi seperti ini. Dan ini ada akar juga ini, dan ini press, karena belum kita lakukan press karena kenapa, di atasnya masih banyak cabang yang masih melakukan proses pengolosan. Dan untuk selanjutnya yaitu sebelahnya ya, yang seumuran dengan ini, kita sepilkan yuk. Dan untuk selanjutnya yaitu ini ya, ini juga sama seperti yang tadi ya, dari wahong juga, pohonnya dari wahong, dan untuk atasnya udah kita sambung dengan samping semua. Dan ini udah kita lakukan press juga baru kemarin, untuk kita videokan ya, karena ini dadakan kok main ke kebun terus kita lihat cabangnya udah kiriman besar, kita potong. Ini dulu juga agak kecil ya, sebenarnya dulu ada 4, yang satu mati ya, mati karena dulu prosesnya kan belum pernah, pengalamannya gimana ya, belum pernah menangani atau membuat bonsai dari wahong. Dulunya itu sebenarnya kalau ya tidak hanya di bawah sih, waktu pengangkatan dulunya nggak kita lakukan cakok akar ya, udah kita langsung angkat aja. Dan dulu udah banyak juga cabang-cabangnya di atas, dan ternyata waktu kita tanam mati ya. Kalau sama yang ini besar sedikit, ada lagi ini sebelahnya juga, dan udah disambung dengan sancang. Untuk tempat depannya dari sebelah sana mas, kalau yang sebelah depannya dari sebelah sana. Kali ini kita pilkan bahan-bahan wahong atau udah wacang sih dulu lewat. Nah tempatnya dari sebelah ini. Nah, ini kita masih proses pembesaran juga ini, cabang satunya. Untuk cabang keduanya bisa kita seleksi lagi ya besok. Terusan sebenarnya udah kita berani potong ini ya, namun kita belum melakukan potong karena kenapa, untuk atasnya kemungkinan besarnya besok dicangkok ya, kalau misalnya ingin budidaya agak yang lumayan besar yang dipacang. Baik, setelah kita lakukan maintenance tipis-tipis ya, kita lakukan pruning untuk tunis-tunis yang tidak dipakai, dan kita udah sepilkan beberapa yang kita punya dari bahan bonsai wacang, wahong, sampung sancang. Mungkin seperti itu dulu ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman sekali lagi untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya, karena itu sekali lagi sangat membantu proses pembuatan video kita selanjutnya, dan untuk mendapatkan updatean terbaru video dari channel Korea Bonsai. Baik, terima kasih.